pernafasan pada manusia. Nah, teman-teman, semua makhluk hidup di dunia ini, baik hewan, tumbuhan, dan tanpa terkecuali manusia, sangat membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Ketika kita bernafas, kita membutuhkan oksigen, dan di dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali organ-organ yang saling bekerja sama untuk membentuk sistem pernafasan pada tubuh manusia. Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dari lingkungan hidup kita, lalu kita akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dimana itu dikeluarkan melalui alat pernafasan yang kita miliki. Tahukah kamu, alat pernafasan manusia terdiri atas yang pertama ada hidung, yang kedua ada pangkal tenggorok atau laring, yang ketiga ada batang tenggorok atau trakea, yang keempat ada cabang batang tenggorok atau bronkus, dan yang terakhir ada paru-paru. Selanjutnya, melalui lubang hidung, udara akan bergerak keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dalam proses pernafasan ini sebenarnya udara itu bisa masuk melalui hidung atau bisa juga masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalian kalau alangkah lebih baiknya udara itu harusnya masuk dari dalam hidung kita? Kenapa? Karena di dalam hidung kita terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, di dalamnya juga terdapat selaput lendir, yang dimana selaput-selaput lendir ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan agar sesuai dengan suhu dan kelembapan tubuh kita. Hidung merupakan jalan masuk yang akan terhubung ke tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan ini terdapat atas laring, batang tenggorokan, dan trakea, cabang batang tenggorokan. Nah, teman-teman, di dalam batang tenggorokan ini terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang dimana nanti akan bekerja dengan bergetar. Hal ini berfungsi untuk sebagai penghalang supaya benda-benda asing tidak dapat masuk ke dalam pernafasan kita. Laring merupakan penghubung antara rongga hidung dan trakea atau cabang batang tenggorokan. Nah, ketika udara masuk ke laring, kemudian ke trakea, udara kemudian bergerak menuju ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan yang menghubungkan antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, ketika kita bernafas, udara akan masuk ke dalam paru-paru dan menyebar ke seluruh bagian paru-paru. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena di dalam paru-paru kita itu di perpanjangan hubungan antara bronkus terdapat bronkiolus atau cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus ini yang akan membantu dalam proses penyebaran udara ke dalam seluruh bagian paru-paru kita. Nah, di ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kalian mengetahui tentang sistem pernafasan pada manusia, kita coba amati yuk melalui alat percobaan sederhana berikut ini. Jadi, langkah pertama, teman-teman bisa ambil 2 batang sedotan yang teman-teman miliki. Nah, pastikan ya teman-teman, sedotan yang akan gunakan harus sedotan yang bisa dibengkokkan seperti ini. Selanjutnya, rekatkan kedua sisi sedotan, harus membelakangi gini ya teman-teman. Rekatkan kedua sedotan dengan menggunakan selotip. Pastikan ya teman-teman, sedotan yang akan kalian rekatkan harus sejajar dan sama rata. Kita rekatkan bagian sisi atas terlebih dahulu.
Setelah sisi atas sudah, sisi bawah juga boleh. Pokoknya setiap sisi ini teman-teman harus rekatkan ya. Selanjutnya, setelah keadaan sedotan sedalam seperti ini, teman-teman ambil 2 balon yang kalian miliki, lalu rekatkan kedua balon ini ke sisi kiri dan kanan sedotan yang bercabang seperti ini. Kalian rekatkan menggunakan selotip, dan teman-teman ingat ya, pastikan pada saat kalian akan menempelkan benar-benar dalam keadaan yang erat dan tidak ada lagi celah. Karena hal ini ketika nanti balon ditiup supaya tidak ada lagi udara yang keluar pada saat akan ditiup. Seperti ini. Nah, setelah sisi satu sudah rekat seperti ini, kembali rekatkan balon satunya lagi ke sisi yang lainnya. Dan pastikan juga ya, tidak balon dalam keadaan sangat rekat dengan sedotan dan tidak ada lagi celah yang memungkinkan udara akan keluar nantinya. Nah, begini hasil setelah kedua balon sudah direkatkan pada batang sedotan. Nah, untuk memastikan apakah kedua sisi balon ini benar-benar rekat dengan sedotan dan tidak ada lagi celah udara, coba kalian tiup balon tersebut. Bila masih terdengar suara, berarti masih ada celah yang dimana balon bisa keluar. Bila tidak ada dan keadaan balon mengembang, itu artinya keadaan balon sudah benar-benar rekat dan tidak ada lagi celah udara. Kita coba ya. Nah, berarti itu artinya aman dan ini sudah siap dipakai. Nah, setelah sudah dalam keadaan seperti ini artinya siap dipakai. Lalu kalian bisa ambil stiker-stiker organ tubuh seperti hidung, mulut, dan paru-paru, lalu tempelkan kepada bagian sedotannya seperti ini. Kita tempel sedotan ke stiker gambar paru-paru, sesuaikan ya. Lalu rekatkan sebelah sisi lainnya. Setelah ditempel seperti ini, lanjutkan dengan tempel organ lainnya seperti mulut dan hidung. Tada! Jadi deh.